Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wanda Negra. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Pengertian dynamic routing adalah metode routing di mana router dapat mempelajari dan memperbarui rute secara otomatis dengan bertukar informasi menggunakan protokol routing. Jadi, administrator tidak perlu memasukkan semua rute secara manual seperti pada static routing. Dynamic routing bekerja menggunakan protokol routing yang memungkinkan router saling berbagi informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui. Jika terjadi perubahan pada jaringan, misalnya ada jalur yang terputus atau muncul jalur baru, router akan secara otomatis mencari rute terbaik tanpa perlu dikonfigurasi ulang secara manual. Lalu ada static atau dynamic routing. Yang pertama ada static. Static adalah rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator, tidak berubah kecuali diubah secara manual, cocok untuk jaringan kecil dan sederhana, tidak menggunakan bandwidth untuk bertukar informasi routing. Jika ada jalur yang terputus, administrator harus mengubah rute secara manual. Lalu ada dynamic rute dipelajari dan diperbarui secara otomatis oleh router akan menyesuaikan secara otomatis jika terjadi perubahan jaringan. Cocok untuk jaringan besar dan kompleks, menggunakan sedikit bandwidth untuk bertukar informasi routing. Jika ada jalur yang terputus, router akan mencari jalur terbaik secara otomatis. Nah, lalu ada cara kerja dari RIP atau routing informasi protokol. Yang pertama adalah ada routing sering bertukar tabel routing, lalu router menghitung jumlah hop ke tujuan, lalu router memilih jalur dengan hop paling sedikit. Yang terakhir tabel routing diperbarui secara otomatis. Lalu yang kedua, cara kerja OSPF atau Open Shortest Path FIS. Yang pertama ada router bertukar informasi topologi jaringan, router menghitung choice setiap jalur, router memiliki jalur dengan choice terendah, lalu yang terakhir tabel routing diperbarui secara otomatis. Lalu ada cara kerja EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Router bertukar informasi topologi jaringan, router menghitung choice setiap jalur, router memilih jalur dengan choice terendah, lalu yang terakhir tabel routing diperbarui secara otomatis. Lalu cara kerja yang terakhir adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Yang pertama ada router bertukar informasi antar autonomous system AS, lalu router membandingkan atribut setiap jalur, lalu router memilih jalur terbaik sesuai routing policy. Lalu yang terakhir tabel routing diperbarui dan digunakan untuk mengirim data. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan semua materi tersebut ke Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan semua materi tersebut ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama, tambahkan 2 router, dua PC, lalu untuk PC ke router kita sambungkan dengan kabel yang ini. Ini juga pakai yang ini ya, 0/0. Yang PC juga, PC satunya juga dari sini ke 0/0. Nah, lalu ke sini ke router, zoom. Ini matikan dulu. Nah, kita masukkan yang ini.
Yang satunya lagi, lalu nyalakan kembali. Nah, jangan lupa router satunya lagi, matikan. Nah, next kita pakai kabel yang ini. Nah, di sini kita pakainya yang serial 0/0. Oh, ini 0/0 sama ini juga 0/0. Nah, kalau udah kayak gini, kita namain dulu routernya. Ini ibaratkan kita sebagai router 1, dan yang satunya lagi kita ibaratkan sebagai router 2. Nah, kita ke router yang pertama untuk mengkonfigurasi CLI, enter, kita ketik enable config T terminal, lalu int gig (0/0). Lalu memasukkan IP address (192.168) enter. 168 benar. Lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Nah, ini sudah tersambung dari PC 0 ke router 1. Next, kita add enter serial ini untuk jalurnya 10.10.10.1, lalu subnet masknya titik 252. Soalnya bukan episode. Tadi ada kesalahan, terusnya int serial 0/0/0. Nah, lalu masukkan IP-nya, lalu nasut belum, kita masukkan clock take edit 64.000. Oh, nasut
lalu version 2. Lalu no auto, mari lalu network, satu sembilan dua ini copy paste, ganti jadi 0. Ini juga ganti jadi 0, enter, lalu X. Ini router kedua, apa no IP address-nya itu 68.20, kan yang tadi 10 sekarang 20, titik 1, lalu subnet pasnya titik 0, masuk. Ini juga sudah tersambung, lanjut. Iya, 0/0/0. Salah dulu. Oh iya, salah. Harusnya itu, nah, ah, titik 10, 10, titik 2. Masukkan juga subnet pasnya.
2 ganti ininya jadi 252. Masuk next X masukkan vector it, lalu persen 2 no auto zoom in summary lalu network terus 92.168 titik 20 titik 0. Ini akan jadi subnet mask bukan. Nah ini jadi 0. Nah, sekarang kita masukkan IP ke PC 0. Titik 1 titik 8 titik 10 titik 2 1 wait ini titik 1 8 10 titik 1. Masukkan IP-nya 192.1 kok ini spasi 168 titik 10 titik 2 ini jadi titik 1 nanti. Next PC satunya juga yang ini 20 titik
Nah, sekarang kalau sudah, lalu kita ke PC 0, Command Pro, lalu ping PC yang satunya, yang PC 1 92.168.20.1. Nah, ini juga sudah prepare, berarti artinya sudah berhasil. Ataupun bisa pakai surat. Nah, di sini sudah successful, berarti juga sudah berhasil. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini dan juga penjelasan tentang lightning routing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.